Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Yang saya hormati, Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Yang saya hormati, Ibu Putri Safina selaku Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada pelaksanaan advokasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menghadiri undangan kami. Hadirin yang terhormat, izinkan saya, Dewita Putri Syairah selaku pemandu pelaksanaan kegiatan advokasi pembentukan bidang konseling untuk kesehatan mental Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pelaksanaan advokasi pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan penanggung jawab pelaksanaan advokasi pembentukan bidang konseling untuk kesehatan mental mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Ketiga, pemaparan materi tentang kesehatan mental. Keempat, sesi diskusi. Dan terakhir, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Advokasi. Kami persilakan Saudara Muhammad Azirul Afif untuk memberikan sambutan.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, yang terhormat juga Ibu Wadik 1, Wadik 2, dan juga Wadik 3 Fakultas Masyarakat Universitas Jember, yang saya hormati Ibu Putri Safira selaku Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya selaku ketua penyelenggara acara advokasi untuk bidang konseling kesehatan mental mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember ini mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan dan hadirin yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini. Tujuan diadakannya acara advokasi pada pagi hari ini karena saya melihat bahwa banyaknya melihat data tentang yang dihimpun tentang kondisi mental dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dan oleh karena itu kami mengadakan acara yakni advokasi untuk pembentukan bidang konseling mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya selaku ketua panitia mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan baik kata maupun perbuatan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tujuan dari acara ini dapat tercapai dengan baik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Tibalah kita memasuki acara inti yakni pemaparan materi. Kepada saudari Sausan Nurmida kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada para dekan beserta jajarannya, serta tim psikolog, beserta teman-teman hadirin audiens agar dirahmati oleh Allah Subhanahu. Baik, saya selaku presenter untuk penyampaian advokasi terkait bagaimana sih bidang konseling ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Apa sih yang bisa menjadi urgensi terkait pendirian bidang konseling ini? Baik, terkait ini pembentukan bidang konseling ini dilatar belakangi oleh bagaimana urgensi sebagai pendukung pendirian dari bidang konseling ini. Terkait itu kita perlu mengetahui, pasti kita semua mengetahui terkait apa sih kesehatan mental itu. Nah, kesehatan mental ini merupakan salah satu kesehatan yang meliputi berbagai aspek, terkait aspek fisik yang mana meliputi bagaimana perkembangan individu tersebut. Nah, individu tersebut itu mengacu terkait kesehatan mentalnya itu bagaimana penanganan stres, penanganan dalam pengambilan keputusan, penyesuaian diri terhadap kehidupan sehari-hari, yang mana di kehidupan sehari-harinya pasti berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, ternyata dari pemaparan tadi didukung oleh hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018, yang mana ternyata sebanyak 19 juta remaja di usia 15 tahun ke atas ternyata mengalami depresi atau gangguan mental, yang mana dengan 19 juta penduduk ini mewakili 20% dari total seluruh penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa yang mengalami depresi atau gangguan mental. Nah, oleh karena itu dari latar belakang tersebut sebagai pertimbangan dengan penanganannya yaitu permasalahan kesehatan mental dengan adanya bidang konseling, yang mana harapannya menjadi salah satu upaya penanganan permasalahan kesehatan mental tersebut. Oke, memasuki pembahasan sebagai lanjutan dari pendirian bidang konseling, yang mana tujuan dari kegiatan advokasi ini dengan metode presentasi yakni pembentukan bidang konseling sebagai upaya penanganan
UNH, yang mana dengan adanya penyampaian advokasi ini sebagai jembatan mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, yang mana berkaitan dengan kesehatan mentalnya. Dengan sasaran advokasi ini, yakni di tingkat seluruh mahasiswa FKM, yakni sebagai perwakilannya yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa serta partisipasi dari seluruh mahasiswa, dengan sasaran tingkat fakultas yakni pihak dekanat dan dosen, lalu di tingkat eksternal yakni ada pihak-pihak yang mempunyai fokus keilmuan di bidang tersebut dan di bidang kesehatan mental. Lalu dengan adanya Pak ini didukung dengan apa sih manfaat dari konseling ini? Nah, tetapi konseling ini ternyata pengertiannya itu interaksi antara klien dengan pasien, yang mana klien pasien itu berkonsultasi kepada konselor untuk menyampaikan bagaimana permasalahannya, bagaimana hal-hal yang mengganggu kehidupannya. Dengan adanya konseling ini dapat dimanfaatkan menyelesaikan permasalahan dari klien melalui penyampaian kepada konselor, seperti untuk di mahasiswa ini ya, untuk penyampaian permasalahan terkait penyelesaian tugas reguler ataupun tugas akhir. Oke, dari ini semua ternyata didukung dengan data kuesioner, yang mana sasaran kami itu seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, yang mana terkait hasilnya yakni ternyata dari angkatan 2022 sebanyak 6 orang, lalu ada angkatan 2021 sebanyak 54 orang, lalu disusul dengan angkatan 2020 sebanyak 8 orang, lalu ada angkatan 2019 sebanyak 6 orang, lalu disusul dengan angkatan 2018 sebanyak 2 orang. Yang mana dari total hasil responden tersebut diwakili dengan mahasiswa sedang melaksanakan perkuliahan reguler sebanyak 68 orang, dengan kecenderungan yaitu penyelesaian tugas akhir sebanyak 8 orang. Yang mana ternyata dalam penyelesaian masa perkuliahannya itu pernah merasa takut dan khawatir secara berlebihan itu sebanyak 54 orang dari 76 responden. Lalu ternyata tetapi sebanyak 22 orang itu tidak mempunyai merasakan rasa takut yang berlebihan. Nah, ternyata dari 76 responden ini sebanyak 63 orang memiliki gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini tertulis seperti terlalu banyak tidur, lalu terkadang juga kekurangan tidur. Dan sebanyak 13 orang tidak merasakan gangguan tidur. Nah, dari 76 responden tersebut pula sebanyak 53 orang itu sering merasakan aktivitas itu sulit berkonsentrasi dan merasa tidak adanya waktu untuk bersantai. Dan sebanyak 23 orang ini cukup tidak merasakan sulit berkonsentrasi dan bisa bersantai. Lalu ternyata pada 76 responden itu sebanyak 62 orang itu pernah merasakan putus asa dan sedih. Nah, ini benar-benar sangat diuangkan ya terkait bagaimana keluhan-keluhan dari 76 mahasiswa tersebut. Nah, ternyata dari 72 orang itu ternyata mengetahui penyebab stresnya itu sebanyak 60 orang, mungkin dari penyelesaian tugasnya atau perkuliahan tugas regulernya. Oke, nah ini tadi kan sebagian mahasiswa yang mengetahui penyebab dari seringkali stresnya itu, seperti mungkin ada sesuatu dari seseorang yang mungkin tidak tahu apa sih yang membuat keresahannya, apa sih yang membuat rasa khawatir berlebihannya itu sebanyak 11 orang. Nah, ternyata dari 76 responden itu sebanyak 11 orang itu sedang melaksanakan tugas akhir. Lalu sebanyak 57 orang dari 76 responden itu sedang melaksanakan tugas perkuliahan reguler. Nah, ternyata disusul dengan keluhan dari dosen sebanyak 18 orang. Lalu dari faktor eksternal perkuliahan mungkin dari siklus pertemanan atau keluarga dan sebagainya itu sebanyak 49 orang. Nah, stres yang hingga mempengaruhi kualitas aktivitas sehari-hari itu sebesar 60 orang dan
Oke, disusul lagi tentang hasil kuesionernya itu ternyata masih sebagai pertimbangan kita, yakni termasuk menceritakan permasalahannya kepada orang lain itu sebanyak 41 orang dan tidak menceritakan kepada orang lain itu sebanyak 35 orang. Nah, dari pernyataan ini kan perlu sebagai pertimbangan kita. Bagaimana kenapa kok mahasiswa itu sulit untuk menceritakan ke orang lain? Barangkali kemungkinan mahasiswa tersebut itu merasa belum ada yang tepat untuk sebagai tempat menceritakan permasalahannya. Ketika menceritakan apakah mendapatkan benefit, apakah bisa menyelesaikan, atau hanya sebagai tempat menceritakan saja. Lalu ternyata dari 76 orang itu sebanyak 64 orang itu sudah melakukan tindakan mengurangi stresnya. Barangkali sebagai reward ya, reward kepada dirinya sendiri untuk mengatasi stresnya. Nah, dari semua tersebut, dari 76 orang ini setuju ternyata program konseling ini sebagai salah satu upaya pengurangan stres bagi mahasiswa itu mengatakan iya sebesar 30 orang, lalu dikatakan mereka masih ragu atau mungkin dengan sebesar 43 orang dan mengatakan tidak sebesar 3 orang. Nah, jadi kata mungkin ini bisa mendukung dari pernyataan yang pertama ini terkait keraguannya apakah bisa menyelesaikan ini. Tapi pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan terakhir terkait bahwa dari 76 orang ini terdapat 74 orang yang mengatakan setuju sebagai pertimbangan pendirinya program konseling ini sebagai upaya penanganan gangguan kesehatan mental pada mahasiswa. Oke, dari kesimpulan ini terkait bagaimana sih sebagai salah satu upaya terkait penyelesaian gangguan mental dari mahasiswa tersebut, yang mana sebagai mahasiswa itu pasti memiliki tekanan dari internal maupun eksternal, yang mana keuntungan yang diperoleh sasaran apabila diberikan dukungan terhadap adanya pembentukan bidang konseling di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas juga dapat ikut berpartisipasi dalam hal meminimalisir perilaku yang berisiko pada mahasiswa yang memerlukan bantuan konseling. Terkadang karena dari permasalahan kehidupan individu tersebut kan pasti dalam penanganannya itu kita tidak menyamakan dari setiap individu, yang mana terkadang penanganannya itu bersifat negatif, bukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang penting menyelesaikan menghilangkan stresnya, dan ternyata penyelesaian tersebut itu berdampak negatif bagi kehidupannya. Baik, dari pernyataan tersebut kami juga mempertimbangkan terkait literatur untuk mendukung pernyataan kami. Baik, cukup sekian dari kami. Selaku presenter, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini saya kasih 30 menit kepada para tamu undangan. Saya persilakan untuk bertanya atau menyampaikan argumentasinya. Baik, dipersilakan. Mungkin kita bisa diskusi terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, untuk sesi diskusi ini saya batasi 3 menit ya. Untuk sesi diskusi telah berakhir. Baik, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Sejauh apa yang Anda sampaikan, saya belum melihat atau mungkin belum bisa memahami mengapa kami perlu ikut mendukung usulan dari Anda. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Dipersilakan untuk advokat menjawab pertanyaan dari Ibu Dekan. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Dekan atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk memberikan pernyataan terkait pertanyaan tersebut. Nah,
dari kami sebagai mahasiswa kan mempunyai hak untuk memberikan suara, aspirasinya, pendapatnya. Nah, terkait pelaksanaan ini kan kami diharapkan untuk penyampaian itu secara detail dan rinci dan sesuai prosedur. Yang mana kenapa sih pihak-pihak anak ini turut serta? Yang mana kan sebagai penanggung jawab terkait pelaksanaan di lingkungan FKM ini itu sesuai prosedur. Nah, untuk itu sebagai pelaksanaan ini itu juga sebagai pertimbangan besar sebagai untuk saat rapat besar nanti. Nah, dari terkait ini kan pasti menimbulkan pernyataan-pernyataan mendukung, pernyataan-pernyataan kelemahan maupun kekuatan sebagai pertimbangan besar saat rapat besar. Mungkin ada feedback dari Ibu Dika. Baik, sudah cukup. Mungkin dari jawaban Mbak Sausan bisa kami jadikan pertimbangan. Mungkin dari Ibu Wadek ada pertanyaan tambahan. Ada pertanyaan tambahan. Bagaimana sih mekanisme alur dari bidang konseling ini kalau boleh tahu, lalu juga pihak-pihak apa saja yang diperlukan dalam pembentukan bidang konseling ini ya? Soalnya kan kita masih awam itu ya, mungkin advokat bisa menjelaskan. Untuk advokator, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wadek 1. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada Wadek 1. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan terkait pertanyaan dari Wadek 1. Nah, bagaimana sih pelaksanaannya itu secara gambaran kasarnya ya bisa saya jelaskan seperti itu. Nah, kami akan mempertimbangkan dengan mengundang dari tim ahli atau tim psikolog sebagai acuan utama. Akan tetapi kami juga bisa sebagai pertimbangan untuk mengajukan dosen sebagai turut serta dalam pelaksanaan konseling ini, yang mana dikaitkan dengan pertimbangan juga terkait jadwal kerja dari para dosen, lalu pengaturan dari setiap mahasiswa itu bagaimana dipersilakan sesuai dari jam dosen tersebut. Barangkali ada apa yang menambahkan? Saya ingin menekankan kembali ya untuk dari pernyataan dari rekan kami. Ya, itu tadi kan kan kita mengundang dari ahli psikolog dari luar dan juga dosen. Nah, itu juga kita kan juga tidak tahu padatnya jadwal dosen itu gimana. Nah, bisa jadi nanti kita kalau menggunakan kita dosen yang kita ajak itu mempunyai jadwal yang padat, terus belum lagi ditambah banyaknya mahasiswa yang nantinya ingin berkonsultasi kepada dosen tersebut. Nah, oleh karena itu kami juga mengajak kerjasama dengan psikolog atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, untuk jadwalnya sendiri nanti kan bisa diatur juga. Sekiranya dosen ini lagi kosong untuk dijadwal misalnya berapa, misalnya hanya 2 hari sekali untuk menerima konsulan dari mahasiswa. Mungkin ada feedback dari Ibu Wadek. Kalau dari saya sudah cukup jawab ya, sudah sangat jelas. Mungkin Bu Deka izin menanggapi. Saya cukup nggak bertanya ya, cuma menanggapi aja. Kalau memang pakai ahli psikolog itu memang dipastikan pakai psikolog aja. Soalnya kan kalian juga tahu sendiri bahwa dosen itu tidak hanya mengajar kan, ada pengabdian dan lain hal sebagainya. Mungkin kalau itu bisa dipastikan lebih pasti pakai psikolog atau pakai dosen seperti itu. Mungkin bisa dipertimbangkan dari advokat terus sendiri. Mungkin dari advokat menjawab pertanyaan dari Wadek 2. Baik, dipersilakan. Saya izin memberi pernyataan untuk feedback dari Wadek 2 ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama rekan saya, kalau misalnya ini kami ini mempertimbangkan terkait penjadwalan untuk jam kerja dan para dosen ya. Dan juga kita bisa melibatkan dosen pembimbing akademik yang juga bisa membantu dalam penjadwalan konseling tersebut, di mana itu juga di bawah naungan dari psikolognya itu sendiri. Nah, untuk hal tersebut juga tetap menjadi pertimbangan pada rapat besar kita nanti kepada pihak dekanat dan juga tim pelaksana dalam pelaksanaan layanan konseling ini. Begitu. Mungkin dari Ibu
Ibu Wadik ada feedback terkait pernyataan tersebut? Oke, sudah cukup Mbak, nanti bisa kami diskusikan lebih lanjut. Mungkin ada tanggapan dari Ibu. Mengenai hasil kuesioner tadi kan melibatkan 76 responden. Nah, apakah hasil tersebut bisa menanggapi atau kondisi lingkungan seluruh mahasiswa ini di FKM, karena kan hanya 76 responden. Apakah itu benar-benar menunjukkan dari keseluruhan? Mungkin dari pihak AFK bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Wadik juga. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Wadik 3. Izinkan saya untuk menyatakan pernyataan. Yang mana kami menggunakan metode sampling, ini beberapa dari mahasiswa, dan ternyata hasilnya itu juga memuat keseluruhan perwakilan dari angkatan-angkatan, yakni angkatan 2018 hingga angkatan 2022. Nah, sebagai ini kan kami menyampaikan aspirasi dari mahasiswa tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut juga bisa sebagai pertimbangan besar pula ketika persetujuan ini usulnya itu diterima. Nah, dari itu semua kan, dari kuesioner semua kan juga menyatakan keluhan-keluhan dari mahasiswa tersebut. Mungkin dari beberapa pernyataan tadi kan juga mewakili adanya pro kontra. Nah, tapi tersebut juga didukung dengan kontra yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan yang sangat besar terkait apakah bisa mewakili dari seluruh mahasiswa, lalu itu sebagai persetujuan atau tidaknya berdirinya konseling ini. Mungkin ada feedback dari Ibu Wadik juga. Baik, terima kasih, jawabannya akan menjadi pertimbangan bersama. Baik, untuk tolong mempersilakan. Ya, baik, saya izin untuk menambahkan satu argumentasi pendukung terkait dengan kesehatan mental mahasiswa ini. Jadi kesehatan mental mahasiswa ini perlu menjadi hal penting untuk diperhatikan dan didukung, di mana kesehatan mental ini sangat penting bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, di mana kan kesehatan mental ini, di mana kalau kesehatan mental yang kuat dan sehat itu dapat menjamin mahasiswa itu menjadi jauh dari faktor-faktor buruk seperti depresi, stres, bahkan percobaan untuk melakukan bunuh diri seperti itu. Baik, terima kasih untuk argumentasinya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman dari mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, saya persilakan untuk memberikan aspirasi, pertanyaan ataupun argumentasinya terkait pembentukan bimbingan konseling di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya sebagai salah satu mahasiswi FKM UNED ini itu merasa sangat setuju dengan diadakannya layanan konseling ini. Karena menurut saya pribadi, banyak dari teman-teman mahasiswa itu yang merasa kesusahan atau kesulitan dalam mencari teman atau partner dalam meluangkan atau mencurahkan masalah yang ada atau bercerita. Nah, hal ini itu ditambah dengan akhir-akhir ini itu kan banyak kasus mahasiswa yang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Dengan diadakannya layanan di bidang konseling ini itu harapannya dapat membantu baik dari mahasiswanya dan sivitas akademika. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh pertanyaan, feedback maupun argumentasinya. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi untuk Ibu Dekan, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, serta psikolog untuk mempertimbangkan adanya pembentukan bimbingan konseling di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, untuk sesi diskusi ini saya batasi untuk 3 menit. Baik, kepada hadirin dan audiens, kami persilakan untuk mempertimbangkan kembali apakah perlu adanya bimbingan konseling di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya, apakah semuanya setuju dipertimbangkan adanya bidang konseling di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dan apabila rekan-rekan semua setuju dimohon untuk mengangkat tangan. Dikarenakan semuanya telah setuju, acara selanjutnya yaitu penandatanganan surat kesepakatan pembentukan bidang konseling di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember kepada Ibu Dekan, psikolog dan perwakilan advokator. Kami persilakan untuk menandatangani surat kesepakatan pembentukan bidang konseling untuk kesehatan mental di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada petugas. Kami persilakan. Dimohon untuk pihak yang terkait bisa menghadap ke kamera. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan hasil diskusi pelaksanaan advokasi pembentukan bidang konseling untuk kesehatan mental mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kepada saudari Nata kami persilakan. Kesehatan mental merupakan salah satu kesehatan yang meliputi seluruh aspek dari perkembangan suatu individu. Aspek yang dimaksud meliputi aspek psikis individu tersebut. Kesehatan mental mengacu pada usaha untuk menahan stres, penyesuaian diri yang tidak mampu, situasi pengambilan keputusan, dan berkaitan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Untuk itu, mahasiswa yang peduli terhadap kesehatan mental melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tujuan dari kegiatan advokasi pembentukan bidang konseling pada kesehatan masyarakat Universitas Jember yaitu yang pertama, menuntut adanya bidang konseling di FKM-net. Yang kedua, membantu menjembatani mahasiswa dalam rangka menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Keuntungan yang diperoleh sasaran apabila memberikan dukungan terhadap adanya pembentukan bidang konseling di FKM-net adalah dapat ikut berpartisipasi dalam hal meminimalisir perilaku berisiko pada mahasiswa yang memerlukan bantuan konseling. Setelah adanya advokasi dengan pemaparan dari advokator dan diskusi yang telah dilakukan, sehingga disepakati bersama melalui penandatanganan surat pernyataan oleh dekan, psikologi, dan ketua advokasi akan mempertimbangkan adanya layanan konseling untuk mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Akhirnya kita sampai